Bayangkan seorang bocah laki-laki kurus yang duduk terdiam di pinggir bantaran Kali Anyar Solo. Di matanya, tidak ada bayangan kemewahan atau kekuasaan. Yang ada, hanyalah pemandangan rumah-rumah petak yang sewaktu-waktu bisa digusur oleh alat berat. Bocah ini tidak lahir dari keluarga bangsawan, bukan anak jenderal, dan bukan pula putra dari konglomerat ternama. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, dunia tercengang ketika sosok yang sama berjalan tegak menaiki tangga istana sebagai orang nomor satu di Republik ini. Bagaimana mungkin seorang tukang kayu yang hidupnya akrab dengan debu gergaji bisa mengubah peta sejarah bangsa Indonesia? Tonton video ini sampai akhir, karena kamu akan menemukan satu rahasia kecil yang dibawa pria ini dari bengkel kayunya ke meja kepresidenan. Sebuah rahasia yang mungkin saja bisa mengubah cara pandangmu dalam meraih kesuksesan. Kita sering melihat Joko Widodo atau Jokowi sebagai sosok presiden yang dikelilingi pengawalan ketat. Namun jarang yang benar-benar menyelami masa lalunya yang penuh luka. Mari kita mundur ke tahun 1970-an. Kehidupan Jokowi kecil jauh dari kata nyaman. Ayahnya, Noto Miharjo, hanyalah seorang pedagang kayu dan bambu di pinggir jalan. Mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi yang sangat nyata. Salah satu momen paling traumatis dalam hidupnya adalah ketika rumah mereka harus digusur sebanyak 3 kali. Bisakah kamu membayangkan rasanya menjadi anak kecil yang melihat tempat berteduhnya diratakan dengan tanah, lalu harus berpindah-pindah mencari tumpangan dari satu kontrakan ke kontrakan lain? Pengalaman ini bukan sekedar cerita sedih, tapi inilah yang membentuk karakter empati yang sangat kuat. Inilah alasan mengapa kelak, ketika ia menjadi pemimpin, pendekatannya terhadap rakyat kecil selalu terasa sangat personal. Baginya, kemiskinan dan penggusuran bukan statistik di atas kertas, tapi luka yang pernah ia rasakan sendiri di kulitnya. Setelah lulus sekolah menengah, Jokowi memilih kuliah di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kenapa kehutanan? Jawabannya sederhana namun filosofis. Dia ingin memahami kayu dari akarnya. Baginya, kayu adalah benda mati yang punya jiwa. Jika kita memperlakukannya dengan benar, kayu itu akan menjadi furnitur yang indah. Jika salah potong, ia hanya akan menjadi kayu bakar. Filosofi mengukur 2 kali, memotong sekali, ini kelak ia terapkan dalam setiap kebijakan publik yang ia ambil. Namun, masa kuliahnya tidak dilalui dengan hura-hura. Ia adalah mahasiswa yang serius dan prihatin. Demi menghemat uang, ia seringkali harus menahan diri dalam pergaulan. Namun, disinilah mentalitas pejuangnya ditempa. Ia belajar tentang ketelitian, tentang struktur pohon, dan tentang bagaimana ekosistem bekerja. Semua ilmu ini seolah menjadi fondasi tersembunyi bagi cara berpikirnya yang sistematis di masa depan. Setelah lulus, Jokowi tidak langsung sukses. Ia sempat merantau jauh ke Aceh untuk bekerja di sebuah perusahaan kertas milik negara. Di sana, ia tinggal di tengah hutan, jauh dari keluarga, dan bekerja dengan target yang sangat keras. Tapi jiwa wirausahanya memanggilnya pulang ke Solo. Ia memutuskan untuk berhenti dari zona nyaman dan mencoba peruntungannya sendiri. Dengan modal seadanya dan bantuan dari keluarganya, ia mendirikan usaha furnitur yang diberi nama CV Rakabu. Nama ini diambil dari nama anak pertamanya. Namun dunia bisnis tidak semanis bayangannya. Ia sempat hampir bangkrut. Orderan sepi, hutang menumpuk, dan ia harus berjuang meyakinkan pembeli bahwa produk kayunya berkualitas tinggi. Menariknya, nama Jokowi yang sekarang kita kenal secara global itu sebenarnya lahir dari sebuah ketidaksengajaan di bengkel kayunya. Ada seorang pembeli furnitur asal Prancis bernama Bernard Shane. Bernard merasa kesulitan mengeja nama Joko Widodo, karena menurutnya terlalu umum dan sulit diucapkan dengan lidah Prancisnya. Akhirnya, Bernard mengusulkan sebutan singkat, yaitu Jokowi. Siapa sangka, nama panggilan dari seorang pembeli asing ini justru menjadi merek politik paling kuat dalam sejarah modern Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa terkadang hal-hal besar berawal dari sesuatu yang sangat sederhana dan tidak direncanakan. Kalau kamu suka dengan cerita perjuangan yang inspiratif seperti ini, dan ingin tahu lebih banyak tentang tokoh-tokoh hebat lainnya, subscribe ya ke channel Garis Lurus ini, agar kita bisa terus berbagi wawasan yang bermanfaat. Lanjut lagi ke perjalanan hidupnya. Perubahan besar terjadi ketika Jokowi mulai aktif di organisasi pengusaha furnitur atau Asmindo.
Disinilah ia mulai merasa gemas dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ia merasa banyak pengusaha kecil seperti dirinya yang terhambat hanya karena urusan dokumen yang dipersulit. Kejengkelan inilah yang memicunya untuk terjun ke dunia politik. Ia tidak ingin sekadar mengeluh, ia ingin masuk ke dalam sistem dan memperbaikinya. Ketika ia mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, banyak orang yang meremehkannya. Penampilannya yang kurus, gaya bicaranya yang medok, dan tidak adanya latar belakang militer atau darah biru membuatnya dianggap sebagai pelengkap saja. Namun, mereka salah besar. Jokowi membawa gaya manajemen perusahaan furniturnya ke dalam pemerintahan. Ia menggunakan pendekatan kemanusiaan yang ia sebut dengan nguwongke atau memanusiakan manusia. Contoh yang paling terkenal adalah saat ia harus merelokasi ribuan pedagang kaki lima di Solo. Alih-alih menggunakan Satpol PP dengan pentungan, ia mengajak para pedagang itu makan siang bersama sampai puluhan kali. Ia mendengarkan keluh kesah mereka, ia memahami ketakutan mereka, dan akhirnya para pedagang itu pindah dengan sukarela tanpa ada satupun kaca yang pecah. Ini adalah bukti bahwa kekuasaan tidak selalu harus ditunjukkan dengan otot, tapi bisa dengan hati dan komunikasi yang tulus. Kesuksesannya di Solo membawanya ke Jakarta, dan akhirnya ke puncak tertinggi kepemimpinan nasional. Tapi yang jarang tersorot adalah bagaimana ia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai tukang kayu. Di istana, ia tidak berubah menjadi sosok yang angkuh. Ia tetap suka memakai kemeja putih sederhana yang lengannya digulung, melambangkan bahwa ia adalah pekerja, bukan sekedar penguasa. Analogi tukang kayu sangat pas untuk menggambarkan kinerjanya. Seorang tukang kayu yang baik akan memeriksa setiap serat kayu, memastikan setiap sambungan presisi, dan tidak keberatan tangannya kotor terkena noda. Itulah yang ia lakukan saat melakukan belusukan ke gorong-gorong, ke pasar-pasar becek, atau ke daerah terpencil di Papua. Ia ingin memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sampai ke sekrup terkecilnya. Mengenang masa muda Jokowi adalah mengenang tentang sebuah proses yang lambat dan menyakitkan. Tidak ada kesuksesan yang diraih secara instan dalam kamus hidupnya. Semua adalah hasil dari serutan-serutan kecil setiap hari. Dari seorang anak yang rumahnya digusur, menjadi pengusaha yang hampir bangkrut, hingga menjadi pemimpin sebuah bangsa besar dengan ribuan pulau. Kisahnya mengajarkan kita bahwa latar belakang kita tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan adalah seberapa keras kita mau bekerja dan seberapa besar kita peduli pada orang di sekitar kita. Sekarang, coba kamu bayangkan posisi kamu saat ini. Apakah kamu merasa sedang berada di titik terendah seperti Jokowi saat rumahnya digusur? Atau kamu sedang berjuang merintis usaha dari nol di tengah keterbatasan? Apa satu hal dari filosofi tukang kayu ini yang paling relevan dengan perjuangan hidupmu sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar, mari kita berdiskusi dengan sehat dan saling menginspirasi. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa lainnya yang akan terus kita kupas tuntas di sini. Tetaplah melangkah di garis lurus, karena perjuangan yang tulus tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya.